Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 Abu Bakar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah terlebih dahulu, agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Kedua tangan ditengadahkan, kepala agak ditundukkan, berdoa mulai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang yuk kita cari 5 kata yang berhubungan dengan cuaca. Namun, kita harus membaca terlebih dahulu bacaan yang berjudul Jangan Takut Pada Hujan. Cuaca mulai berganti menjelang siang. Matahari tertutup awan. Mendung pun datang. Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap. Tidak ada sinar matahari. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Makna ini tertulis pada Kamus Bahasa Indonesia. Cuaca mendung berlangsung lama dan kelam. Itu menandakan akan turun hujan. Saat hujan, terkadang petir dan kilat menyertai. Pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan? Adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Saat hujan, sebaiknya kita berlindung dalam rumah. Dapat juga berlindung di sekolah dengan aman. Tidak perlu takut dengan suara petir. Jangan takut juga dengan kilat yang terlihat. Petir dan kilat tidak akan melukai kita. Pastikan berlindung di tempat yang aman. Sebaiknya lakukan aktivitas di dalam rumah saja. Nikmati makanan dan minuman hangat. Nah, anak-anak, kita sudah membaca bacaan yang berjudul Jangan Takut Pada Hujan. Yuk, sekarang kita cari 5 kata yang berhubungan dengan cuaca tersebut. Nah, kata pertama yang kita temukan adalah awan. Kemudian yang kedua kita temukan mendung. Lalu yang ketiga kita temukan hujan. Dan yang keempat, menurut anak-anak semua petir iya atau tidak? Nah, petir termasuk ya ke dalam cuaca. Kemudian yang kelima kita temukan kilat. Menurut anak-anak kilat iya atau tidak? Ya, kilat termasuk. Selanjutnya kita akan mencari makna dari kelima kata tersebut. Nah, yang pertama kita tadi menemukan kata awan. Apa itu awan? Awan adalah kelompok butiran air, es, atau kedua-keduanya yang tampak mengelompok di atmosfer. Kemudian yang kedua adalah mendung. Apa itu mendung? Mendung adalah awan yang mengandung hujan atau dalam keadaan langit yang agak gelap, tidak ada sinar matahari.
Kemudian yang ketiga, hujan. Nah, anak-anak semua pasti tahu apa ini hujan. Hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Kemudian yang keempat adalah petir. Petir, siapa yang tahu apa itu petir? Nah, petir adalah kilatan listrik di udara, disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik positif dan listrik negatif. Kemudian, yang kelima tadi kita menemukan kata kilat. Apa itu kilat? Kilat adalah cahaya yang berkelebat dengan cepat di langit. Nah, anak-anak, kita sudah mengetahui makna dari kelima kata tersebut. Sekarang, kita akan belajar untuk membuat kalimat efektif dari kata yang sudah kita temukan. Tapi ingat ya, untuk membuat sebuah kalimat efektif, kita harus paham terlebih dahulu apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan baik dan benar sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh orang lain, sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian kalimat efektif sebaiknya memiliki susunan SPOK. Apa itu SPOK? S yaitu subjek, P adalah predikat, O yaitu objek, dan K adalah keterangan. Yuk kita pelajari terlebih dahulu susunan SPOK tersebut. Subjek atau yang biasa disingkat S adalah pelaku atau kata benda dalam sebuah kalimat. Bisa berupa nama orang, hewan, tumbuhan, benda, dan lain-lain. Nah, di sini contohnya adalah Benny bermain bola. Nah, di sini pelakunya siapa? Pelakunya Benny. Berarti Benny adalah subjek. Kemudian yang kedua, predikat atau biasa disingkat dengan huruf P. Predikat adalah perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh subjek. Predikat bisa berupa kata kerja, kata sifat, kata benda, namun tidak boleh didahului dengan kata yang. Contohnya, Siti menyayangi kucingnya. Nah, di sini Siti sebagai subjek. Kemudian menyayangi sebagai predikat. Nah, menyayangi ini adalah kata kerja. Kemudian yang ketiga, objek atau biasa disingkat dengan huruf O adalah kata yang dikerjakan oleh subjek. Objek juga bisa berupa kata benda. Nah, di sini contohnya adalah Edo membeli sepeda. Edo adalah subjek. Kemudian membeli itu adalah predikat. Apa yang dibeli? Yang dibeli adalah sepeda. Berarti sepeda merupakan objek. Kemudian yang keempat adalah keterangan atau biasa kita singkat dengan huruf K. Keterangan adalah kata yang berfungsi memperjelas kalimat. Keterangan bisa berupa keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, sebab, akibat, dan lain-lain. Nah, contohnya di sini adalah ayah membaca koran di teras. Nah, ayah ini sebagai apa anak-anak? Ayah sebagai subjek. Kemudian membaca. Membaca adalah predikat. Nah, apa yang dibaca? Yang dibaca adalah koran. Berarti koran merupakan objek. Nah, di mana itu dilakukan? Di teras. Di teras itu merupakan keterangan tempat. Nah, semoga paham ya anak-anak. Nah, anak-anak, yuk sekarang kita buat kalimat dari kata-kata yang kita temukan tadi.
Kata yang pertama adalah hujan. Kalimatnya seperti ini. Ibu memasak sup saat cuaca hujan. Nah, di sini sudah jelas ya. Subjeknya itu adalah ibu. Kemudian yang dilakukan ibu adalah memasak. Berarti memasak merupakan predikat. Apa yang dimasak ibu? Yang dimasak ibu adalah sup. Berarti sup merupakan objek. Nah, kemudian saat cuaca hujan ini merupakan keterangan waktu. Lalu kata yang kedua adalah mendung. Di sini kalimatnya Lani mengangkat jemuran saat cuaca mendung. Lani merupakan subjek. Kemudian mengangkat merupakan predikat. Lalu apa yang diangkat? Jemuran. Berarti jemuran merupakan objek. Saat cuaca mendung. Nah, ini merupakan keterangan waktu. Lalu kata yang ketiga adalah kilat. Kalimatnya akan berbunyi seperti ini. Dayu melihat kilat saat hujan. Nah, di sini subjeknya adalah Dayu. Kemudian predikatnya melihat. Objeknya kilat. Kemudian keterangannya adalah saat hujan. Ini merupakan keterangan waktu. Nah, semoga anak-anak semua paham ya. Nah, sekarang tugas anak-anak semua adalah membuat kalimat efektif dengan kata yang pertama cerah, kemudian yang kedua panas, yang ketiga dingin, kemudian yang keempat matahari, dan yang kelima adalah langit. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan tetap semangat belajar ya. Sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.